Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi dengan kelompok kami, yaitu kelompok 5, Hukum Pelayanan Publik kelas L, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2021. Kali ini, kami akan membahas tentang krisis pangan. Sebelumnya, mari kita kenalan dulu nih dengan kelompok 5 ini. Yang pertama ada Debrina Rahma-N, dan yang kedua ada Muhammad Irsyad Sobari. Yang ketiga ada Paulus Jeffrey Sanjaya Prakoso, dan yang terakhir ada Pradina Hasna N. Baik, yang pertama, apa itu krisis pangan? Pengertian menurut undang-undang, krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah, yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. Krisis pangan di Indonesia. Krisis pangan sudah terjadi di Indonesia berkali-kali. Salah satu yang masih ada dalam ingatan adalah pada periode penjajahan Jepang. Meskipun singkat, tindakan Jepang yaitu merampas semua beras untuk kebutuhan perang dan memaksa petani di desa menjadi romusa, mengakibatkan krisis pangan terjadi pada masa itu di Indonesia. Sebenarnya, apa aja sih unsur dalam peristiwa krisis pangan? Yang pertama adalah tentunya masyarakat, yaitu pihak yang terkena dampak langsung dari krisis pangan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah pemerintah, yaitu pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi peristiwa pangan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah pangan tentunya, adalah objek, di mana secara pengertian, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Selanjutnya, apa saja faktor penyebab terjadinya krisis pangan? Penyebab krisis pangan tidak hanya dari sisi produksi saja, tetapi juga konsumsi. Masyarakat atau konsumen terbiasa mengonsumsi pangan yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Konsumsi yang beragam cenderung dipenuhi dengan mendatangkan pangan dari luar negeri. Karakter konsumen diserahkan ke mekanisme pasar. Tidak ada kelembagaan pemerintah yang mampu membentuk permintaan konsumen sesuai dengan pangan lokal yang tersedia. Dengan adanya peristiwa krisis pangan, pemerintah amat sangat membutuhkan peran para petani yang ada di Indonesia. Petani harus bersama-sama menggalang kekuatan yang mereka miliki. Mereka perlu membentuk organisasi tani di Indonesia, sehingga petani tidak merasakan kesulitan dan memendam persoalannya sendiri, bahkan tewas di tengah keterpurukan tersebut. Dengan adanya organisasi tani ini, mereka harus mampu melakukan kritik dan analisa sosial terhadap persoalan yang dialaminya, sehingga mereka tidak terjebak dengan angan-angan semata dalam menegakkan kedaulatan pangan. Mereka harus bisa menempatkan diri sebagai pihak penentang kebijakan yang tidak mendukungnya, terutama pihak-pihak yang mempunyai akses untuk memproduksi dan mempengaruhi kebijakan pertanian. Bagaimana peran pemerintah dalam kasus ini? Nah, pemerintah telah memberikan arahan untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri agar rantai pasokan tidak terganggu. Selain itu, pemerintah terus mendorong diversifikasi produk dan konsumsi agar dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk menanggulangi krisis pangan yang ada di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan program jaringan pengamanan sosial dengan dana ratusan triliun, termasuk untuk pemulihan ekonomi. Namun program tersebut berlaku secara umum untuk kelompok-kelompok sasaran yang terdampak. Pemanfaatan maksimal dan pengurangan bagian yang terbuang dari bahan baku pangan bisa berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, industri pangan, serta masyarakat dengan penggunaan pemanfaatan kembali sumber daya alam dengan cermat. Baik,
Itulah presentasi dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Pelayanan Publik kelas L Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2021. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian ini, kami mengucapkan permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.